Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi sama saya di channel Kencing Kendar. Untuk di tahun ini video saya yang kedua. Kali ini saya hanya memberikan sedikit tips ya. Tips kerusakan yang terjadi. Cuma kerusakan ini sangat jarang sih sebenarnya, sangat tidak umum. Cuma sangat tidak umum dan tapi banyak terjadi gitu. Contohnya yang seperti sekarang saya hidupkan ini salah satu laptop dari teman saya di kantor ini. Ini Lenovo IdeaPad 300 ya. Dimana spesifikasinya Core i5 6200U kalau nggak salah, 6002U atau 6200 ya, generasi 6 nih dari Core i5 dari Intel. Mengalami kerusakan di mana dia tidak mau bootable tadinya. Nggak mau bootable tuh dia selalu blue screen ketika loading ketika loading Windowsnya gitu. Ketika dia udah loading Windowsnya, dia pasti akan langsung blue screen. Salah satu contohnya saya akan beritahukan contohnya di sini. Ini saya sudah berhasil untuk mengembalikannya untuk kembali ke loading screen. Adapun kalau ketika dia berhasil ke loading screen, masuk ke Windows seperti ini, beberapa 1 menit atau kadang pun gak nyampe beberapa detik kemudian dia akan langsung muncul blue screen, dan errornya itu selalu menunjukkan perihal error yang sama. Jadi sama teman-teman saya akan memberikan solusinya di sini, dan saya beritahukan juga pertama di errornya seperti apa ya. Teman-teman bisa simak aja dari video ini. Saya akan merestart dari si laptop ini. Sebelumnya itu laptop ini mempunyai dual VGA ya, switchable graphics. Biasanya ya yang ada, biasanya teman-teman tuh kalau ada yang punya laptop ada bacaan di sininya Nvidia atau ATI Radeon tuh bisa di switchable graphic, berarti dia ada dual VGA. Dual VGA-nya itu yang satu VGA Intel, yang satu VGA ATI Radeon atau ATI ya, itu dulu ATI atau AMD ya. ATI itu yang zaman dulu, AMD sekarang AMD atau Nvidia gitu. Biasanya seperti itu. Jadi saya akan mencoba menunjukkan di mana dia kerusakannya dari si laptop ini. Kita lihat errornya dulu, baru akan saya jelaskan dari errornya itu. Kita restart dulu. Ya teman-teman, sekarang kita lihat kerusakan seperti apa di bootable-nya di ketika sedang loading screen-nya ya dari si laptop ini. Ya, ini berhasil ya, berarti masuk ke loading screen. Ini masuk. Biasanya ini akan menunjukkan blue screen setelah ini. Kita tunggu aja beberapa menit gitu, atau beberapa detik. Ya, seperti ini teman-teman bisa lihat errornya seperti ini blue screen-nya. Lihat kode yang di sini yang diberikan dari ini. Step code treat stuck in device driver ya. Teman-teman harus mengingat itu. Saya berikan solusi. Sorry, ini masih booting lagi. Saya matiin paksa aja. Karena nanti dia akan selalu stuck selalu berulang-ulang seperti ini nih. Kalau teman-teman lihat lagi, dia akan seperti itu terus. Tuh ya, lihat udah 2 kali. Ingat step code treat stuck in device driver. Treat stuck in device driver. Teman-teman harus ingat itu errornya, error dari si Windows-nya. Sekarang saya coba masuk ke BIOS ya. Ya, sekarang saya sudah berhasil masuk ke BIOS-nya. Teman-teman bisa lihat. Ini BIOS-nya. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan error dari thread stuck in device driver itu gitu. Kalau teman-teman ngeh, teman-teman seharusnya bisa browsing di Microsoftnya. Microsoft itu biasanya akan memberitahu atau Google aja, biasanya dari Google itu ntar biasanya akan muncul apa namanya permasalahan dari misalnya kita ketik tadi tuh thread stuck in device driver seperti itu. Ntar dia di Google itu akan memberitakan dari Microsoftnya itu. Nah, kebanyakan dari umumnya kalau untuk dari penjelasan Microsoft itu dia akan memberikan solusi ada 3 poin. Satu, install device graphic card atau error di graphic cardnya. Yang kedua, error kalau nggak salah tuh dari Windows atau apa gitu. Pokoknya teman-teman bisa baca. Pokoknya itu dia ada 3 poin. Nah, di sini saya nangkepnya kalau dari saya ya permasalahannya dari logika saya, karena di loading screen itu kan sebenarnya membutuhkan juga si halaman page-nya untuk rendering gitu. Jadi tangkapan saya, karena di poin satunya dia bilang bahwa ada kerusakan di device graphic card-nya. Walaupun teman-teman install ulang, saya juga udah melakukan install ulang, whatever lah yang saya lakukan untuk perbaikan di sini tuh, sampai saya pergantian perangkat ini itu, harddisk saya ganti, RAM saya ganti, itu pun tidak pengaruh, dia akan tetap ini. Karena yang terjadi itu sebenarnya pada dual grafiknya ini. Kan ini dia ada dual grafik ya, switchable grafik. Switchable grafik itu berarti dia ada dual VGA, Intel dan Nvidia atau AMD. Nah, di sini dia kategorinya dia kalau nggak salah dia pakai AMD, karena saya sempat perbaiki laptop ini dan saya ingat ini bahwa device-nya switchable-nya dia AMD. Nah, di sini saya juga belum engah dengan kerusakannya itu, lumayan lama untuk perbaikannya. Jadi teman-teman untuk melihat dari bukan untuk melihat tapi untuk memperbaiki dari itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Teman-teman bisa cek dari sini bootable dan configuration. Ini saya BIOSnya sesuai masing-masing dari perangkat laptop teman-teman sendiri ya. Perhatiin dalam switchable graphic, dalam BIOS biasanya ada ini, graphic device. Nih, graphic device. Discrete ini berarti dia memasang switchable graphic. Oke, berarti dia terpasang 2. Kenapa terpasang 2? Biasanya gini, untuk Intel biasanya dalam mode idle atau dalam pemakaian aplikasi-aplikasi ringan. Ketika menggunakan metode rendering atau animasi yang berat, dia akan lari ke grafik yang satunya lagi seperti Nvidia atau AMD seperti itu. Kebanyakan umumnya yang saya tahu seperti itu dari teman-teman. Itu yang dinamakan switchable graphic. Jadi teman-teman misalnya mau maksimalin ke si AMD-nya boleh gitu, pakai switchable graphic ini, karena nanti pas ketika di Windows kita bisa setting untuk switchable graphicnya itu mau pakai Intel atau mau auto itu biasanya kita kalau kayak main game dia akan otomatis lari ke switchable graphicnya yang mumpuni seperti Nvidia atau AMD gitu. Nah, untuk Intel dia akan kemampuan idle atau kayak kita ngetik browsing itu masih bisa dipakai Intel. Jika udah menjalankan game atau aplikasi rendering lainnya, dia akan melarikan ke graphic card yang satu lagi, itu udah mode otomatis tahu saya. Nah, untuk kategori dalam graphic device ini teman-teman harus perhatiin ya. Ada metode discrete. Di sini kalau di ini UMA only. Kadang ada yang nyebut Intel Graphics Card atau Intel, kayak cuma itu gitu. Setahu saya ya, seingat saya seperti itu. Nah, teman-teman, ini kasusnya kalau teman-teman ingin tahu bahwa si AMD-nya ini sepertinya sudah tidak bisa dijalankan dengan normal atau bisa disebut flicker, atau dia udah tidak bisa mampu untuk rendering. Makanya saya mengganti dari switchable-nya ini menjadi UMA only. UMA only itu berarti saya pakai VGA Intelnya aja, 1 VGA gitu. UMA only-nya itu yang bawaan dari si prosesornya, jadi si Intelnya aja, karena si AMD-nya itu sudah tidak mumpuni untuk menjalankan dari VGA-nya gitu, karena udah ya itu bawaannya sudah
selalu pasti akan booting seperti itu, thread stuck in device driver gitu, errornya seperti itu. Makanya teman-teman kalau udah ketemu error blue screen, biasain baca errornya di mana. Teman-teman nggak ngerti bisa googling gitu, jadi teman-teman akan tahu. Nah di sini saya juga boot mode-nya saya mengganti ke legacy support dan legacy first. Ini saya ganti seperti ini. Biasanya kalau untuk Windows 10 dia akan support di UEFI. Kok UEFI berarti boot priority-nya biasanya AHCI gitu. UEFI itu AHCI deh kalau nggak salah gitu. Untuk penjelasan antara legacy mode dan UEFI, teman-teman bisa browsing aja. Saya kalau ngejelasin terlalu panjang. Nah, untuk UEFI ini bisa dipakai dari Windows 8 sampai 10. Cuma di sini legacy mode pun bisa dipakai di Windows 10. Seperti itu. Nah, untuk legacy support ini biasanya akan dipakai di Windows dari Windows 7 sampai ke bawah. Itu legacy support. Nah, untuk pengertiannya teman-teman bisa googling aja sendiri apa legacy support, apa yang dimaksud UEFI atau AHCI. Alpha Hotel Cendol Indonesia, AHCI gitu. Nah, permasalahan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat udah saya ganti konfigurasinya ke UME graphic device-nya. Jadi nggak ada jadi si grafik dari bawaan laptop ini. Selain Intel itu kan ada Nvidia atau AMD, itu saya matikan. Makanya saya pakai UME only karena dia sudah tidak bisa dipakai. Seperti itu, dia akan selalu menunjukkan blue screen, dan blue screen-nya itu ya thread stuck in device driver. Dianggapnya device drivernya tidak berjalan dengan baik. Biasanya kalau aplikasinya dari drivernya tidak berjalan dengan baik, itu biasanya akan kerusakan dari si perangkatnya. Teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, masih saya ingatkan kembali sama teman-teman, kalau di BIOS itu pasti beda-beda. BIOSnya nggak akan sama. Teman-teman bisa cek aja sendiri nanti di BIOSnya seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa ngecek sendiri aja dari BIOSnya masing-masing yang mempunyai laptop kategori dual VGA atau switchable graphics gitulah. Seperti itu buat teman-teman. Kita lihat ya sekarang apakah dia akan kembali normal atau enggak. Ini saya matikan tadi. Ini laptop sudah beberapa kali saya instalasi ulang. Ternyata kerusakannya di sana gitu. Kita lihat bootable-nya dia. Di loading screen. Nah, karena saya tadi ini, dia biasanya akan nge-repair Windows-nya. Karena tadi kan error blue screen, dia pasti akan menunjukkan repair terus. Kita tunggu aja. Dan bootingnya menjadi lebih lama, dia akan nge-repair. Tuh. Teman-teman mau si advance repair option, kalau saya restart aja. Nggak apa-apa karena isinya masih kosong. Teman-teman kan tadi di awal udah lihat itu bahwa Windows-nya baru habis instalasi ulang. Kita restart aja langsung. Mudah-mudahan sih masuk ya. Kalau nggak masuk, saya akan masuk ke sistem restore point ya. Ya, masuk, alhamdulillah. Ya, seperti ini kita tunggu. Saya tunggu sekitar 1 menit, mungkin videonya akan saya cepetin. Ya, sepertinya nggak perlu saya cepetin videonya. Kita lihat aja dari sini. Seperti tadi hanya beberapa detik dia akan langsung blue screen. Kalau ini alhamdulillah tidak. Dan ketika saya men-switch ke si ininya UME only tadi, pemakaian buat untuk grafik Intel aja, si driver AMD-nya dia tidak terinstall karena saya mematikan fungsinya dia, dan dia tidak akan terdeteksi di Windows. Enaknya kan kalau Windows 10 itu kita nggak perlu install lagi driver begini begitu, karena nanti ketika updatean pun dia akan otomatis mendetek driver dari si perangkat komputer atau laptop ini gitu. Ya, seperti itu aja teman-teman untuk case yang thread stuck device driver. Itu bisa terjadi di laptop dan bisa terjadi di komputer ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memakai VGA eksternal bukan VGA onboardnya, ya ada kemungkinan VGA eksternal pasti rusak, dan akan pasti mau nggak mau teman-teman harus ngecek
kerusakannya di mana gitu. Mungkin ada beberapa case di mana tempat-tempat bisa memperbaiki dari grafik yang rusak itu gitu. Dia biasanya nanti kalau ini si apa namanya, si dari Vega eksternal, kalau PC nih ya, ini saya menjelaskan tentang PC, dia akan rusak di device drivernya, jadi dia akan tidak menampilkan dari instalasinya dia. Kita Nah, di sini display display adapternya biasanya. Nah, di sini kan saya matiin nih. Karena saya matiin dia tidak terdeteksi. Karena walaupun saya masuk ke sini pun nggak akan sempat, karena dalam beberapa detik dia kan langsung blue screen. Seperti ini. Display adapternya hanya menunjukkan Intel HD Graphics 520. Karena saya matikan tadi ya, karena pakai. Nah, kalau teman-teman bisa kasus di PC, dia akan menunjukkan drivernya tanda tanya. Dan di sini disebut Microsoft Display, yang satu Intel HD, yang satu Microsoft Basic Display Driver gitu. Di komputer manajemennya dia akan menunjukkan seperti itu, dan itu akan tanda tanya. Ketika kita install, kita rollback atau kita install drivernya, dia akan mengalami blue screen seperti itu biasanya. Itu sepemahaman saya aja ya, bukan dari kepastian dari saya bahwa oh ini perbaikan seperti ini, enggak. Ini karena saya yang terjadi case-nya seperti ini gitu. Buat teman-teman yang mengalami hal yang lain, mungkin bisa searching lagi di googling, atau biasanya di Microsoft.com-nya itu, dari Microsoft akan menjelaskan kerusakan di mana aja yang akan terjadi gitu. Jadi kita tinggal mencoba-coba aja, mengutak-ngatik lah, ibaratnya mengutak-ngatik dari perangkat kita ini gitu aja. Sekian dari saya untuk penjelasan perihal mengenai error tree stuck in device driver ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak teman-teman yang dapat memperbaiki komputer atau laptopnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan waktunya untuk menonton channel saya. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.